Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para bobotoh. Ini hari Jumat dan saya pikir saya harus segera membuat video ini gitu ya. Kenapa? Untuk klarifikasi sekaligus memberi pencerahan, update ya, hal terbaru. Jadi satu minggu kemarin ya, ini sebetulnya juga bukan menganulir video sebelumnya, tapi mempertegas dan ada hal baru gitu ya. Bahkan dalam beberapa hal nanti justru video ini akan memperkuat video sebelumnya. Jadi satu minggu yang lalu saya buat video ini terkait proses Ezra Walian ya. Jadi naturalisasi saya bilang secara hukum nasional, tapi dia itu kenapa masih belum bisa untuk memperkuat timnas ya. Di video sebelumnya saya mengatakan bahwa ada dua keadaan atau ada dua cara, dua keadaan lah ya, dua keadaan bagaimana Ezra bisa berbaju timnas. Yang pertama adalah bermain di agenda-agenda yang tidak secara langsung berada di bawah yurisdiksi FIFA misalkan. Itu yang pertama gitu ya. Makanya dalam beberapa match ya dulu-dulu itu untuk ajang SEA Games kayak gitu ya, itu dia masih bisa berbaju timnas. Lalu keadaan kedua adalah kalau regulasinya berubah, saya bilang. Jadi permintaan atau keadaan bahwa banyak pemain bagus tapi tidak bisa diakomodir oleh timnas suatu negara atau asosiasi suatu negara, itu bukan di Indonesia saja ya, banyak gitu. Jadi pemain-pemain bagus ya itu tidak bisa diakomodir gitu. Kenapa? Karena kan kalau main bola kan terbatas ya, apalagi pemain inti cuma 11. Sedangkan negara-negara lain tuh misalkan Brazil atau Spanyol itu banyak banget pemain-pemain bagusnya gitu ya. Bahkan masa iya gitu, dia main di Liga Inggris top skor gitu ya. Lalu jadi pemain terbaik lah segala macam gitu. Masa iya dia nggak bisa main di Piala Dunia gara-gara nggak masuk timnas misalkan gitu. Karena kan pemilihan pemain ke timnas kan banyak faktor ya, termasuk selera pelatih misalnya. Jadi kalau dia mau pindah gitu ya, pindah asosiasi karena kewarganegaraannya juga berubah, yaitu harusnya sih diakomodir sama FIFA. Ini karena kepentingan dia juga untuk membuat sepak bola lebih menarik. Nah, tadi tentang kondisi kedua ya, tentang regulasi itu harus berubah. Ternyata sudah berubah gitu ya. Saya akan mengatakan di video sebelumnya bahwa keadaan Ezra bisa berbaju timnas senior gitu ya adalah ketika regulasinya berubah. Nah, ternyata regulasi berubah. Regulasi berubah ini kalau kita lihat di aturan ya, kita kan tahu regulasi tertinggi itu ada statuta FIFA, lalu juga aturan-aturan lain ya seperti kode etik segala macam. Nah, kita ngacunya yang dari FIFA. Ternyata ada perubahan aturan yang membuat lebih longgar ya. Kalau aturan sebelumnya itu kan orang udah main di timnas negara lain terkunci gitu ya. Kalau enggak ada syarat lain bahwa kalau buat level junior masih boleh lah ya. Kalau buat seniornya dia udah nggak bisa lagi memperkuat negara lain gitu dan segala macem. Sorry agak belibet ini, agak berisik di sini dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata ada peraturan yang dirubah ya. Saya lihat itu pertama-tama saya perlu mengucapkan juga apresiasi dan terima kasih nih kepada bobotoh ya, kepada para pendukung Persib. Ini bagus sekali. Jadi literasi mereka sangat baik karena beberapa orang ini yang mengingatkan justru dari bobotoh gitu. Kalau saya kan jujur saja ya, ini perubahan tahun 2020 nih, tahun 2020. Sedangkan saya itu terakhir kali baca statuta itu mungkin sekitar tahun 2019 ya, 2019. Ya tahun 2020 boro-boro mikiran statuta ya. Saya tuh lebih banyak ngaji, lebih banyak zikir ya, lebih banyak baca-baca persiapan mati gitu kan tahun 2020 ya. Siapa tahu kita kena corona mati ya kan. Boro-boro mikiran statuta ya, lebih baik kita membaca kitab suci ya. Nah, itu pembelaan saya gitu. Nah, jadi netizen bagus sekali. Jadi saya tuh mulai tergerak untuk baca statuta baru itu ketika netizen memberi contoh ya. Ada pemain siapa? Munir Hadidi gitu ya, yang asal Maroko, itu juga dia bisa pindah gitu ya, kewarganegaraan memperkuat timnas lain. Lalu juga ada pemain asal Swiss itu, Capuis ya, itulah. Jadi ada beberapa contoh, itu sudah cukup membuat saya langsung lihat regulasi baru. Ternyata ada celah ya
yang menyebabkan bahwa Ezra seharusnya bisa berbaju timnas senior di ajang-ajang FIFA gitu. Ini berkaitan, aduh, saya pasal 9 apa 19 ya. Jadi ada huruf-huruf itu. Jadi dibuat longgar gitu. Kalau kalau syarat sebelumnya kan nggak boleh saklek ya. Nah, ini dikasih syarat boleh gitu. Jadi oke lah, bolehlah memperkuat timnas ya negara lain, tapi maksimal 3 kali gitu. Dalam artian kalau misalkan memperkuatnya 4 kali sampai 5 kali itu udah nggak bisa, udah nggak boleh. Tapi kalau misalkan masih 3 kali ya, kayak Ezra itu kalau nggak salah baru 3 kali dia memperkuat timnas tim U berapa Belanda gitu ya, masih 3 kali itu masih bisa gitu. Lalu syarat yang kedua itu ketika pemain yang bersangkutan memperkuat asosiasi atau federasi negara lain, timnas lain ya, itu usianya itu masih di bawah 21 ya, iya 21. Dan Ezra itu waktu memperkuat timnas Belanda yang juniornya itu, ya tentu saja masih di bawah umur 21. Nah, udah terpenuhi itu syaratnya tuh Ezra tuh. Jadi Ezra sudah bisa ya secara administrasi, secara regulasi sudah bisa. Ini mungkin tinggal lobby, lalu korespondensi. Siapa yang bertanggung jawab? Tentu saja PSSI ya, Pak Sekjen. Jadi kalau misalkan Pak Sekjen nih, yang saya hormati Pak Yunus Nusi, mengurus Ezra ya, cepet gitu, kayaknya bisa gitu. Bukan kayaknya sih, kalau aturannya sudah bisa gitu. Perlu saya kasih tahu juga bahwa tentang Ezra ini kan, bukan tentang Ezra, ada beberapa pemain yang kasusnya serupa ya. Mereka juga sebetulnya sempat banding ke CAS ya, atas putusan FIFA ini yang mengatakan tidak bisa bermain untuk negara lain. Mereka banding ke CAS juga kalah gitu. Tapi ketika mereka mencoba lagi, argumennya jelas, FIFA langsung langsung approve gitu. Jadi permasalahannya kan bukan masalah aturan segala macam ya, walaupun benar ya. Jadi perlu diketahui sistem FIFA ini agak unik, karena ini kan sistem komunitas ya. Jadi kalau misalkan udah benar, kita udah sesuai, udah apa, tapi selama FIFA-nya tidak meng-approve, ya nggak bisa ya. Jadi yang tertinggi itu yang diacu adalah approval dari FIFA. Nah, kalau misalkan argumennya jelas, lalu juga ada bukti-bukti ya. Ini kan administrasi, jadi etik harus ada, mungkin diminta akte, terus riwayat keluarga negaraan, orang tua gitu ya. Saya pikir harusnya bisa dipenuhi oleh Ezra Walian dan timnya lah dan keluarganya. Itu dibantu sama federasi, saya pikir nggak ada masalah gitu ya. Oke, langsung saja saya katakan di sini bahwa Ezra bisa segera memperkuat timnas di level senior. Oke, selamat buat Ezra ya. Kalau misalkan nggak bisa, nanti minta bantuan saya bantuin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.